ke masjid kita. Alhamdulillah beliau akan berbagi ilmu dengan kita, berbagi pengalaman dan pencerahan kepada kita semuanya. Dan sebelum acara kita mulai, ada sedikit pengumuman bahwasanya besok Ustadz Ganang akan mengisi di Masjid Al-Hidayah Hari pada subuh. Kemudian dilanjutkan untuk ahad paginya akan mengisi di Masjid Al-Basit Jalan Rajasa Negara Kenanten besok pagi. Kami harapkan untuk jamaah bisa hadir di semua tempat. Dan untuk bulan depan di kegiatan rutin kita di Safari Dakwah 3 Anur, insya Allah yang datang adalah Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Kami harapkan jamaah juga bisa menghadiri kegiatan Safari Dakwah 3 Anur, insya Allah besok tanggal 17 dan tanggal 18 Februari. Baiklah, kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ganang kami persilakan. Untuk waktunya nanti kita sampai sholat isya, Ustaz. Nanti kita break untuk adzan, dilanjut sampai setengah 8. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah kajian Masjid An-Nur yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan petang hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut sampai nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk orang yang kelak pantas diakui sebagai pengikut beliau. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini saya diamanai untuk menyampaikan materi kajian tentang wasiat Allah kepada Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat janji dengan Bani Israel, yang diceritakan bahwa Allah mengangkat gunung Tursina, itu para mufassir memberi istimbat, memberi komentar dengan komentar yang macam-macam. Tapi secara redaksional, proses ikatan perjanjian ini dengan cara Allah mengangkat gunung Tursina di atas Bani Israel. Sebetulnya klausul-klausul perjanjian yang diwasiatkan Allah kepada Bani Israel itu banyak. Cuman tadi saya sama panitia dikasih tahu waktunya cuman nyampe Isya.
sehingga tidaklah mungkin akan saya sampaikan semuanya. Di dalam klausul itu Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada Bani Israel agar mereka tidak menghambakan diri kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka juga diwanti-wanti agar tidak mempersekutukan Allah. La ta'buduna ilallah. Jadi la ta'budu, janganlah kalian menghambakan diri kecuali kepada Allah. Ketika panjenengan buka Quran terjemah, kata la ta'budu itu biasanya ditranslate janganlah kalian menyembah. Saya termasuk yang kurang sependapat. Ketika kata la ta'budu itu diterjemahkan dengan janganlah kalian menyembah. Lah, kenapa? Sebab kata la ta'budu di situ kalau ditasrifi abada ya'budu, nanti kita ketemu dengan kata abdun, maknanya hamba. Sehingga yang lebih mendekati benar, kata la ta'budu itu adalah janganlah kalian menghambakan diri illa iyahu, kecuali kepadanya. Jikalau dimaknai janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, itu menurut saya telah mendistorsi, telah menyempitkan, telah mengurangi luasnya makna penghambaan. Para ulama berpendapat bahwa menyembah itu memang salah satu bentuk penghambaan. Tapi bentuk penghambaan seseorang kepada Allah bentuknya tidak hanya penyembahan, rukuk dan sujud. Tidak hanya itu. Ada lagi bentuk penghambaan, yaitu ketaatan. Sebab kalau penyembahan yang berbentuk rukuk dan sujud itu sangat bersifat seremonial, bersifat ritualitas. Orang menyebut bersifat ubudiyah. Tapi kalau dimaknai dengan penghambaan, kemudian penghambaan itu salah satu bentuknya adalah mempersembahkan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan tidak selalu dalam bentuk menunaikan hal-hal yang bersifat seremoni, yang bersifat ritual. Allah undangkan sebuah hukum, kemudian saya taat dengan hukum itu, maka itu adalah bentuk penghambaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya berfirman dengan firman yang senada itu banyak, Pak. Misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhirih. Nah, itu nadanya juga sama. Sekalipun itu di ayat yang enggak ada kaitannya dengan ikatan perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Oke, saya anggap yang paling substansi saja dari apa yang dimaui Allah terhadap Bani Israel. Jadi yang pertama dari beberapa klausul, Allah itu punya mau, Allah itu punya kehendak bahwa supaya Bani Israel jangan menghambakan diri kecuali kepada Allah. Nah, jadi memang ada potensi bentuk-bentuk penghambaan
sama halnya bentuknya rukuk dan sujud, penyembahan atau ketaatan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Saudara-saudara kita itu ada, Pak, yang mengatakan bahwa togut, pernah dengar togut? Jamaknya tawagid. Itu pihak-pihak yang dipertuhankan selain Allah. Mereka punya keyakinan, punya pendapat minimal bahwa termasuk dikatakan togut adalah pihak yang memproduk undang-undang, aturan yang itu bertentangan dengan aturan Allah. Sebab manakala seseorang itu mentaati aturan itu dengan berpaling dari aturan yang diundangkan oleh Allah, berarti dia telah mempersembahkan bentuk penghambaan pada selain Allah. Karena ketaatan hakikatnya hanya haknya Allah, sehingga tidak boleh, Pak, kita itu melakukan bentuk-bentuk ketaatan pada siapapun kecuali kepada Allah. Saya dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan, karena ketaatan itu hakikatnya hanya milik Allah, maka sebetulnya seorang istri itu nggak boleh taat pada suaminya. Jangan protes dulu. Seorang anak tidak boleh taat pada orang tuanya. Rakyat tidak boleh taat pada penguasa. Lalu kenapa kok seorang istri mesti taat pada suami? Kenapa anak kok mesti taat kepada orang tua? Rakyat mesti taat pada penguasa? Karena semua itu adalah perintah Allah. Mentaati suami bagi istri adalah perintah Allah. Mentaati orang tua bagi anak adalah perintah Allah. Mentaati penguasa bagi rakyat adalah perintah Allah. Namun demikian ketaatannya bukan ketaatan yang mutlak. Duduk ketaatan yang mutlak, sebab kebenaran yang dimiliki oleh tiga pihak itu bukan kebenaran yang absolut. Sehingga ketika suami, ketika orang tua, ketika penguasa itu punya mau dan yang mereka maui bertentangan dengan apa yang dimaui Allah, maka tidak wajib untuk taat, bahkan wajib untuk mengingkarinya. Seorang suami yang memerintahkan kepada istri untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka wajib untuk tidak taat, wajib ingkar. Karena ketaatan sesungguhnya adalah miliknya Allah. Nah, makanya saya pernah sampaikan, ada bentuk ketaatan tapi tidak bernilai kebajikan di sisi Allah, karena ketaatan itu terselenggara bukan atas nama mentaati Allah. Misalnya ada seorang istri yang dia taat pada suami. Bu, panjenengan taat pada suamimu? Yo iya, taat. Kenapa? Dia orangnya baik, dia romantis, dia tanggung jawab, dia mencukupi apapun yang saya butuhkan. Urusan keluarga dihandle 100%, beres oleh dia. Saya merasa terayomi, merasa terayumi oleh dia. Oleh sebab itu panjenengan taat. Ya, saya taat, saya berbakti kepada dia. Maka ketaatan yang semacam ini tidak menorehkan nilai kebajikan di sisi Allah. Sebab terselenggara bukan karena Allah, terselenggara karena suaminya dinilai oleh dia sebagai suami yang baik. Tapi lain perkara kalau ada kasus, Bu,
sampean taat sama suami. Iya dong. Kenapa panjenengan taat sama suami? Karena taat sama suami adalah perintah Allah. Loh, suami ibu kan jahat. Suami ibu kan bakhil. Panjenengan 1 pekan dikasih belanja berapa? Panjenengan harus berjuang sendiri untuk mencukup-cukupkan untuk kebutuhan keluarga. Karena yang dikasih suamimu yang bakhil itu tidak seberapa. Kalau dia sikapnya seperti itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang saya tahu, mentaati suami adalah perintah Allah. Jikalau ada suami istri yang semacam itu, maka ketaatannya itu ibarat orang bertransaksi, transaksinya itu dengan Allah. Enggak ono kaitane babar pisan karo suaminya. Sebab suaminya tadi kurang ajar, bakhil, mungkin suka main tangan dan sebagainya. Tapi sang istri tetap mentaatinya. Karena apa? Sebab urusan kekurangan ajaran suami, kata dia, urusan dia dengan Allah. Urusanku dengan Allah, saya diperintahkan untuk taat kepada suami. Tapi permasalahannya, ada enggak di Mojokerto yang seperti itu? Biasanya seorang istri taat sama suami karena suaminya itu bagaimana? Dia tidak memperhatikan sama sekali apa yang dimaui Allah terkait dengan sikapku kepada suami. Walaupun suami memerintahkan untuk taat, kalau suami saya anggap kurang ajar, saya nggak perlu taat. Walaupun Allah melarang saya untuk durhaka kepada suami, kalau suami saya menurut saya layak untuk didurhakai, saya akan durhaka. Orang yang demikian ibarat transaksi, ibarat pitungi gak karo Gusti Allah. Transaksi nih gak karo Gusti Allah. Orang semacam ini sebaik apapun, sebanyak apapun yang telah dia lakukan, tidak akan bernilai kebajikan di sisi Allah. Kenapa? Sebab terselenggaranya kebaikan itu bukan karena Allah. Bisa diterima, Pak? Nah, terkait dengan la ta'budu illa iyahu, janganlah kalian menghambakan diri kecuali hanya kepadanya. Itu ada 2 hal, Pak, yang perlu kita catat. Yang pertama, di samping kita diperintahkan untuk menghambakan diri yang bentuknya penyembahan dan ketaatan, kita juga dilarang untuk menghambakan diri pada siapapun kecuali Dia. Sehingga tidak boleh ada pihak manapun, apapun dia dan siapapun dia, untuk kita taati dan kita sembah secara mutlak. Jadi peseni Gusti Allah itu tidak hanya kita diperintahkan menghambakan diri kepada Allah, tapi kita dilarang melakukan bentuk-bentuk penghambaan kepada selainnya. Duh Pak, apa ada orang yang di satu sisi menghambakan diri kepada Allah, kemudian dia juga menghambakan diri kepada yang lain? Loh, yang dilakukan oleh orang musyrik itu seperti itu. Musyrik itu artinya apa, Pak? Musyrik itu artinya apa? Mempersekutukan. Mempersekutukan itu artinya menganggap bahwa Allah punya sekutu. Jadi orang-orang musyrik itu yakin akan ketuhanan Allah, tapi dia juga meyakini ada pihak-pihak selain Allah yang juga layak dipertuhankan. Sehingga ketika mereka ditanya, kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sungguh Nabi, jikalau engkau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, dengan pertanyaan apa? Man khalaqas samawati wal ard,
siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Jawabannya Allah, Pak. Di Blitar itu ada pawang hujan. Pawang hujan ini kalau ngomong tingkat keampuannya, saya bukan dalam kapasitas untuk menilai. Tapi pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Blitar itu sering menggunakan jasa orang ini, Pak, terkait dengan mengendalikan hujan. Namanya Mbah Samud. Nah, suatu saat ketika dia sedang bekerja, bakar kemenyan, komat, kamit begitu, selesai, saya tanya, Mbah, sampeyan pas nolak udan ngono iku sing mok jaluki tulung sapa? Maka dia menjawab, Ki Brojo. Ki Brojo iki sapa, Mbah? Ki Brojo iku pendereke Mbok Ratu Mas Nyai Roro Kidul. Mbah, sampean napa gak percaya lek Gusti Allah iku pangeran? Sampean napa enggak ngerti lek sing dadi Tuhan, dadi pangeran alam kabeh iki Allah? Ngerti. Dadi sampean ngakoni lek Allah iku pangeran, ngakoni. Lha nyapa kok njaluk tulung Ki Brojo? Lha sing gelem dijaluki tulung Ki Brojo. Iya. Sekali lagi kalau ngomong keampuannya, saya tidak dalam kapasitas menilai, Pak. Tapi bupati, wali kota, hajatnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota, ini sering yang membackup jenenge Mbah Samud itu di Blitar. Ya, ternyata orang musyrik jahiliyah zamane Rasul dengan yang ini sama. Kalau zaman jahiliyah Allah dawuh kepada Rasulullah, wala in sa'altahum, sungguh wahai Nabi, jikalau engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Iki meng Mbah Samud tak tekoni, yo ngakoni ketuhanan Allah. Tapi dia minta tolongnya kepada Ki Brojo, pendereknya Ratu Kidul. Nah, orang jahiliyah juga begitu, Pak. Mereka mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Tetapi kalau dia budal perang, dia mempersembahkan sesuatu pada berhala yang ini. Dia mau berdagang, dia mempersembahkan sesuatu pada berhala yang ini. Dia mau bercocok tanam, dia mempersembahkan sesuatu pada pihak tertentu. Semacam itu. Sehingga seakan-akan Allah mendelegasikan sebagian tugas ketuhanan pada pihak-pihak tertentu. Hadirin rahimakumullah, untuk menjaga akidah tauhid, supaya dalam hal penyembahan, dalam hal isti'anah, minta tolong, dalam hal isti'azah, minta perlindungan, hanya kita lakukan kepada Allah tok, itu sebetulnya gampang secara teori. Tapi di lapangan memang jin itu main di sini, sehingga mereka yang menjadi pelaku spiritual atau korbannya jamaatul dukunin itu tidak semudah untuk memahami sebagaimana yang jenengan pahami, Pak. Ada misalnya, Pak, orang kesurupan, Pak. Lalu didatangkan seorang ustadz yang dikenal ahli ruqyah. Maka dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan doa-doa supaya jin yang ganggu itu pergi. Gitu. Ternyata dibacakan beberapa kali, ini korban ini masih mendelik, Pak, belum sadarkan diri.
Lalu datang, kalau di Blitar itu dukun jaranan. Di sini ada Pak, jaranan. Kalau di Malang bandengan. Karena ada yang kesurupan itu. Kalau di Blitar namanya jaranan. Datang. Itu orangnya cuman bilang gini, "Lah, kowe kok ning kono? Ngalih." Itu langsung waras, Pak. Yang kesurupan itu kontan, Pak, waras. Orang awam akan menilai, "Wow, berarti dukun jaranan lebih hebat dibandingkan ustaz." Berarti ilmunya dukun jaranan lebih hebat daripada ayat-ayat Al-Quran. Orang nggak ngerti kalau dukun jaranan ini bolone jin. Nggih, Pak. Panjenengan, Pak, ingin kaya, datang kepada ustadz, datang kepada kiai, datang kepada rohaniawan Islam, datang kepada tokoh agama. Ya sudah, banyak-banyak sholat duha. Ya sudah, coba rajin-rajin baca suratul Waqiah. Nasihatnya itu kurang lebih semacam itu. Jangan lupa sepertiga akhir malam bangun meminta kepada Allah supaya rezekinya dilancarkan. Nanti kalau Allah kasih rezeki, jangan jadi orang bakhil, banyak-banyaklah sedekah. Nasihatnya kan kurang lebih semacam itu, Pak. Tidak ada orang yang mencoba sampai hitungan tahun dia menganggap nggak ada tanda-tanda berhasil. Akhirnya dia datang kepada seorang dukun, dibawa ke Gunung Kawi. Dibawa ke Gunung Kawi. Akhirnya njaluk bantuan demite Gunung Kawi. Atau dibawa ke Gunung Kemukus. Atau dibawa ke Ngujang Tulungagung. Atau di Tembung Boyo Kandang Bubrah itu. Ternyata jin main di sini, dia merasakan bahwa loh, kok nyambut gaiku saya lancar, loh, aku kok sugih. Maka orang akan menganggap bahwa ilmunya dukun lebih hebat daripada ilmunya ustadz. Meminta kepada jin, meminta kepada tempat-tempat yang mereka anggap keramat, ternyata lebih mustajabah. Istilahnya mustajabah. Jadi lebih mustajabah dibandingkan meminta kepada Allah. Sehingga dia menganggap bahwa penguasa Gunung Kawi lebih hebat dibandingkan Allah. Karena jin main di sini, Pak. Ada seorang yang sulit mendapatkan jodoh, seperti Bang Yos misalnya. Nah, kemudian dia datang kepada ustadz, datang kepada kiai. Nasihatnya itu nasihat-nasihat yang normatif. Tapi dia datang kepada dukun. Ditanya Bang Yos, apakah sudah ada target? Maksudnya apa, Mbah? Jenengan wis duwe pandangan apa dereng? Mangke lek ketok jenengan wis duwe pandangan, jenengan pun remen antem mawon mangke kali jaran goyang utawa Semar Mesem. Ngoten nggih, Mbah. Nggih, pun beres niku. Ngoten pandangan apa dereng? Sampun. Akhirnya target sudah ada. Sampeyan kuat enggak poso mutih? Oh, kiat. Tapi sing terakhir kudu pati geni lho. Oh, nggih. Siap. Nah, iki sampeyan waca. Jam 12 bengi sampeyan kudu metu ning latar sampeyan waca. Sun matek kajiku si jaran goyang. Tak goyang ana tengahe latar. Jimatku si sodo lanang. Tak sabetne gunung jungkruk. Tak sabetne segara asat. Tak sabetne bumi sigar merapat. Tak sabetne atine aura kasih dadi welas dadi asih. Ngono kuwi sing mewegel nih, Pak. Itu enek lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ojo pati-pati pisah, ojo pati-pati benggang yen ora aku sing misah, yen ora aku sing benggang.
dadi welas, dadi asih, ya ana tembung, Pak, krana Allah taala. Tapi posone tidak syar'i. Kata sun matek ajiku pun itu sebagai bentuk keberpalingan dari ketuhanan Allah. Tapi jin main di sini, Pak, mandi. Coba. Jadi makanya orang-orang awam itu jangan antem kromo, Pak. Dakwah kepada mereka itu jangan antem kromo. Kita dekati kultur mereka itu bagaimana. Orang nih, kalau dhisik zaman cik gendeng, zaman cik edan, jahiliyah. Itu ada perempuan, itu saya kertas ini ditulisi mim, wawu sama ya. Kemudian diintir-intir begini, sambil yang guyu kita pelaku nih. Kemudian diintir-intir begini, maka target ini dilihat antara dua mata, Pak. Dibaca 3 kali tanpa bernafas. Itu perempuan itu bisa orgasme, Pak. Dan saya dulu yang kurang ajar, yang saya gitukan guru saya SMP. Jadi kalau ngomong edan, saya mbahi wong edan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka di lapangan itu, di masyarakat itu, kita dihadapkan dengan yang demikian itu. Jadi untuk isti'anah, minta tolong kepada Allah, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, istiqomah di atas kalimat la ilaha illallah, itu memang harus sabar, Pak. Sebab di luar itu ilmu-ilmu hitam itu seperti itu. Saya punya tetangga, Pak, kepelites truk. Tulangnya ini tidak hanya patah, Pak, remek. Ahli ortopedi nggak kuat ngatasi, Pak. Harus diamputasi. Dibawa ke Kalimantan Tengah. Dikasih minyak bintang. Itu nggak sampai hitungan jam, hanya hitungan menit, Pak. Itu kaki ini bisa utuh, belenuh, kembali semula. Yang melakukan itu orang yang nggak ngerti agama, peliharaannya babi dan anjing. Tapi fakta kita melihat semacam itu. Dia nggak ngerti duit, Pak. Kalau ke sana itu kita bawanya gula merah sama tembakau. Coba, bagi orang yang awam, orang yang nggak pernah ngaji tauhid, orang yang nggak makrifat kepada Allah, maka dia akan menilai yang seperti ini lebih hebat daripada ilmunya kiai, daripada ilmunya ustaz. Betul apa enggak, Pak? Iya. Pak Yos datang ke rumahnya kiai, enggak ada solusi. Datang ke rumahnya dukun, antem jaran goyang, antem semar mesem, target bisa didapat, sukses. Karena orang nakernya itu hanya suksesnya, nakarnya hanya suksesnya, maka seakan-akan ilmu agama tidak lebih baik daripada ilmu-ilmu klinik semacam itu. Nggih, Pak. Jadi saya zaman edan itu, Pak, ada manten baru. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Kalau kelingan itu masih ingat andai yang digitukan saya gimana. Temanten baru, teman saya ini suka. Saya ajari ilmu semacam itu. Yaudah, kamu bacakan ini sun, matek kajiku semar mesem, kembang mangko tumekar tanpa tandingan, ilang kajuru telusir teko tekakno sedina iki jabang bayine fulanah ila akhirih, Pak. Itu nyatanya suka akhirnya cerai, Pak. Padahal Rasul itu dawuh, orang yang menjadi inisiator bercerainya pasangan suami istri la syarafalahu, dia tidak mempunyai kemuliaan. Orang itu orang hina. Itulah saya ketika masih jahiliyah. Iya, Pak.
Yo, zaman Cik Nom kan, ngene-ngene iki saya nggak kenal. Tapi ketika kenal sama penjenengan-penjenengan yang waras-waras ini, akhirnya saya ngaji tauhid, saya ngaji Fathul Majid, saya ngaji kitab-kitab Aqidatul Awam. Bagaimana sih idealnya menjalin hubungan dengan Allah? Maka saya sadar bahwa saya telah melakukan kedzaliman yang sedzalim-dzalimnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu sungguh-sungguh kedzaliman yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan yang bersifat seremonial semacam itu. Kemudian yang bersifat dengan ketaatan, saya nggak waleh-waleh. Hari ini itu kalau kita mau jujur, maka kita ini nggak masuk dalam kategori yang dimaui Allah sebagaimana yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat maghrib tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, masuk Islam secara kafah itu artinya apa? Dalam seluruh aspek kehidupan, apik, elek, bener, salah, hak, batil, halal, haram, ini standarnya ini adalah standar tunggal, yaitu Islam. Harus begitu. Nah, kita berislam haruslah di seluruh aspek kehidupan. Janganlah kita ini berislam hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat ubudiyah saja. Kalau penjenengan berislam hanya yang terkait dengan yang bersifat ubudiyah saja, maka penjenengan berislam nggak lebih dari 30%. Sebab ternyata aturan Islam yang terkait dengan ubudiyah nggak lebih dari 30%. Yang lain yang bahas muamalah, hubungan kita dengan sesama, ini porsinya lebih dari 70%. Nah, saya pernah, bahkan sering saya sampaikan, karena kultur, karena penetrasi syariat Islam di dalam kehidupan kita itu memang terhalang oleh kultur di mana kita bertempat tinggal, sehingga banyak hal-hal yang kita ini masih enggan menerapkan syariat Islam. Yang sering saya contohkan, misalnya di dalam membagi waris. Ingat nggih? Ya, saya mau tanya sama penjenengan, tolong jawab dengan jujur. Di Mojokerto sini, kalau ada tirkah, harta yang ditinggalkan pemiliknya mati, sehingga harus dibagi untuk ahli waris, itu membaginya sesuai dengan Quran apa menurut kultur Mojokerto? Gimana Pak? Jangan jawab jujur. Menurut faraid, sebagaimana yang Allah firmankan, apa menurut tradisinya Mojokerto? Tradisi Mojokerto. Berarti laki-laki perempuan sama. Begitu. Terus kalau menurut Allah ketika dibagi sama, benar apa salah? Salah. Lek jenengan lebih memilih yang salah, berarti penjenengan sebetulnya tidak lagi menganggap Allah sebagai Tuhan. Bahasa Blitarnya, sebetulnya Tuhan telah penjenengan lecehkan. Buktinya apa? Aturannya enggak penjenengan pakai. Saya misal Pak, saya misalnya seorang kepala sekolah, katakanlah, saya membuat aturan. Aturan ini mengikat guru-guru di sekolah saya. Tiba-tiba sama guru ini enggak dipatuhi. Kira-kira saya tersinggung apa enggak? Tersinggung. Padahal sangat mungkin aturan yang saya buat itu juga ada kelemahan, bahkan ada kesalahan. Wong saya juga manusia. Tapi sekalipun demikian, saya tersinggung ketika aturan yang saya buat tidak ditaati oleh orang-orang yang saya kehendaki untuk taat.
Lalu pertanyaannya, mungkinkah aturan Allah itu salah? Nggak mungkin. Mungkinkah aturan Allah ada kelemahan-kelemahan di sana? Nggak mungkin. Kebenarannya mutlak, kebenarannya absolut, kebenarannya berdiri sendiri, tetap benar sekalipun banyak orang mengatakan tidak benar. Tetap benar sekalipun nggak ada pendukungnya sama sekali. Maka jikalau panjenengan nggak mau mengikuti ini, bahkan memilih sikap berpaling, berarti panjenengan telah melecehkan Allah yang berkapasitas sebagai Tuhan. Buktinya apa? Panjenengan tidak taat. Dan yang demikian jumlahnya banyak. Kalau saya, Pak, saya nggak berani, Pak. Mudah-mudahan sikap yang semacam ini nggak pelin-pelan seperti Egy Sujana, nggak pelin-pelan. Mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Saya nggak berani, Pak, berpaling dari hukum Allah. Kenapa? Sebab kalau saya berpaling dari hukum Allah, saya memilih aturan yang lain, berarti saya telah melecehkan Allah sebagai Tuhan. Nah, berpaling dari hukum Allah itu sebetulnya adalah bentuk meninggalkan penghambaan kepadanya. Sama halnya kita tidak boleh rukuk, tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ketika panjenengan itu memilih hukum yang lain, itu sama panjenengan telah rukuk dan sujud pada selain Allah. Ada sebuah kisah ketika Rasul menyampaikan firman Allah bahwa orang Nasrani ini menyembah pendeta-pendetanya, menyembah tokoh-tokohnya. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasul, kami ini mantan Nasrani. Saya ini mantan Nasrani. Saya tidak pernah menyembah pendeta. Jikalau Allah sampaikan kami yang Nasrani ini menyembah pendeta, itu maksudnya gimana?" Maka Rasul bertanya, "Bukankah apa yang dihalalkan Allah, kemudian pendetamu mengharamkan, kamu secara latah juga ikut-ikut mengharamkan?" Kalau itu iya. Bukankah jikalau Allah mengharamkan sesuatu tapi dihalalkan oleh pendetamu, maka kamu lebih suka mengikuti pendetamu daripada Allah? Kalau itu iya. Itulah bentuk penyembahanmu kepada mereka. Jadi kalau kita ini berpaling dari hukum Allah, kemudian kita taat pada hukum produknya pihak tertentu, maka pihak yang memproduk hukum itu telah kita jadikan Tuhan dengan meninggalkan penuhannya terhadap Allah. Kalau kita mau jujur, kita sering ketemu dengan yang demikian-demikian, apa enggak? Iya. Baik yang formal misalnya. Sekarang ini ada yang namanya moderasi agama. Terkait dengan moderasi agama, ini teman-teman di Blitar, ini saya provok untuk mengundang para niki adzan dulu diterusne. Oh nggih, monggo. Saya teruskan nggih. Jadi sekarang ini upaya untuk mendegradasi agama, melakukan pendangkalan terhadap agama, itu dilakukan dengan sistemik, Pak. Bahkan terorganisir. Bahkan ada pihak-pihak yang siap membackup secara finansial. Jadi kejadian-kejadian yang kita lihat selama ini, jangan anggap bahwa itu adalah hal yang kebetulan terjadi tanpa ada planning, tanpa ada rencana. Jangan, Pak. Kalau kita nggak ngerti, Pak, kita akan celaka.
Sebab kita sedang dikerjai, tapi nggak sadar bahwa kita sedang dikerjai. Ini yang bahaya. Salah satu bentuk cara mereka mengerjai umat Islam yaitu dengan mensosialisasikan yang namanya moderasi agama. Itu di kalangan NU, generasi mudanya banyak yang sudah menjadi korban. Pemuda Muhammadiyah, walaupun enggak semuanya, banyak yang sudah menjadi korban. Sehingga membenarkan kampanye moderasi agama atas nama toleransi, atas nama upaya untuk menciptakan harmonisasi kehidupan di dalam kehidupan umat beragama. Sehingga jargon-jargon yang sering keluar itu misalnya semua agama itu baik, semua agama itu benar, sehingga semua pemeluk agama, apapun agamanya, asal taat pada ajaran agamanya, pasti masuk surga. Jenengan pernah dengar ini mboten? Iya. Pernyataan semacam ini pasti ditolak oleh agama manapun. Tidak hanya kita yang Islam, kalau kita yang Islam jelas, Pak. Allah dawuh, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Lah wong-wong sing agama ditutu Islam ya apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak sekali-kali diterima darinya. Ya apa nasib besok ning akhirat? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia kelak nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Merugi yang dimaksud menurut para mufasir, dia akan mendapatkan kesengsaraan abadi nanti di akhirat. Jadi kita wajib yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Wajib yakin bahwa kebenaran Islam adalah kebenaran satu-satunya. Wajib yakin sehingga di luar Islam tidak ada kebenaran yang lain. Saya mau tanya sama panjenengan, apakah Islam adalah agama yang benar? Apakah kebenaran Islam adalah kebenaran satu-satunya? Apakah berarti di luar Islam agama apapun berarti salah? Berarti mereka semuanya akan masuk neraka? Ya. Harus yakin begitu, Pak. Loh, orang Nasrani apa juga punya keyakinan semacam itu? Tanya itu orang Nasrani. Kamu Nasrani? Ya. Menurut sampean orang-orang di luar Nasrani nasibnya gimana? Loh, dia kan domba-domba tersesat. Dia tidak iman kepada Kristus. Dia tidak yakin bahwa Kristus adalah Mesias, Kristus sebagai juru selamat, Kristus sebagai sang penebus dosa. Maka dia kelak akan di neraka. Jadi ini orang Nasrani ngono, Pak. Ini dengan tanya sama orang Hindu. Orang Hindu itu, Pak, itu dari status sosial itu ada Brahmana, ada kesatria, ada waisya, ada sudra. Tapi empat-empatnya ini pokok mereka itu beragama Hindu, beriman kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, maka masih ada potensi untuk bisa moksa. Tapi orang-orang di luar Hindu, mereka menyebut kalau nggak salah Abrahmacharya Vasa, niki orang yang tidak akan mungkin bisa moksa, maka dia akan lelah dengan kematian dan reinkarnasi, dengan kematian dan reinkarnasi, terus nggak ada henti-hentinya. Sebab dia tidak akan bisa masuk nirwana, nggak bisa menyatu dengan para dewa, sebab atma roh nggak bisa diterima Ida Sang Hyang Widiwasa. Jangan tanya orang Hindu.
Maka apa yang pernah ngomongkan itu, jadi semua agama itu benar, semua agama itu baik, itu ditolak oleh semua agama. Itu dipaksakan, Pak. Nah, corongnya siapa? Saya kalau di Mojokerto nggak tahu. Kalau di Blitar corongnya Kemenak, karo FKUB. Jadi FKUB itu sering menggelar acara moderasi agama, diundang semua agama. Kadang-kadang dipersilahkan untuk melakukan ibadah dalam satu forum. Maka sekarang nggak heran kalau Natalan bersama justru diinisiasi oleh Menteri Agama. Iki urung nemen Pak, iki akan terus Pak. Jikalau kita nggak punya sensitivitas terhadap kesalahan, nanti akhirnya kita biasa melakukan kesalahan, sehingga setiap hari pun salah, setiap masalah apapun kita hadapi dengan sikap yang salah, maka biasa-biasa saja. Wong awake dhewe sudah biasa melakukan kesalahan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka upaya untuk purifikasi, jadi mengenalkan umat pada ajaran yang original, ajaran yang murni, harus Pak. Jadi lek cara kula, Pak, lek cara kula, apa yang disampaikan oleh teman-teman yang disebut Wahabi, yang disebut Salafi itu, dalam hal ini sangat kita butuhkan. Dalam hal ini sangat kita butuhkan. Jadi walaupun jenengan ngene iki lek arep poso dilok-lokno, jarine sampean ingkar sunnah, sebab penjenengan menentukan awal Ramadan tidak menggunakan metode yang pernah digunakan Rasul Sabaro. Sebab dalam hal-hal tertentu yang mereka sampaikan juga sangat kita butuhkan. Ketika kita sibuk ngomong ekonomi, kita sibuk ngomong sekolahan, kita sibuk ngomong nih rumah sakit, kita sibuk dengan urusan-urusan itu sampai kita nggak pernah ngomong masalah la ilaha illallah, nggak pernah ngomong masalah tauhid, nggak pernah ngomong masalah bid'ah, nggak pernah ngomong masalah syirik, sehingga kita kemasukan kesirikan-kesirikan yang modern itu. Sampeyan krasa napa mboten? Krasa napa mboten? Saya mau tanya, masalah yang tadi saya tanyakan sama panjenengan. Sampeyan pomo dalam keluarga, ada keluarga yang meninggal, harta yang dia tinggalkan mesti dibagi. Itu ketika panjenengan membagi menurut hukum negara didum podo, panjenengan merasa salah napa mboten? Muni yo. Kon muni ora teges maksudnya. Merasa salah apa enggak? Jenengan berusaha untuk tetap teguh memegang syariat Allah apa enggak? Misalnya ada salah satu saudara yang engkel, jenengan berusaha untuk mengajak dia supaya lebih suka memakai hukum Allah, apa wis kono-kono? Yang pertama apa yang kedua? Ngaji ora semangat biasa. Berat Pak, memang berat. Tapi kalau kita yang bukan kita yang memulai, kita berharap kepada siapa? Hukum Allah itu kalau tidak kita yang mensosialisasikan, apakah kita akan berharap kepada orang yang keluar masuk gereja, keluar masuk pura, keluar masuk vihara? Lek panjenengan sing ngakune agamane Islam enggak dong. Gitu. Kemarin ada jamaah ngaji itu tanya begini, Ustadz, bibi saya meninggal. Lah terus saya kan keponakannya. Terus ahli warisnya ada enggak yang masih hidup? Misalnya siapa Tat? Saudaranya, ada, paman saya masih hidup. Terus bapaknya panjenengan sudah meninggal. Itu kalau menurut faraid, keberadaan dia
sebagai keponakan ini kan terhijab, Pak. Tertutup oleh keberadaan saudara laki-laki. Nah, terus saya dapat enggak dapat panjenengan. Sebab posisi panjenengan sudah terhijab, tertutupi oleh keberadaan saudara laki-laki sing mati. Jenengan tidak dapat. Diprovok, Pak, karo ibu-ibu Aisyah. Sing mlevoki ibu-ibu Aisyah iku jenenge enggak adil, Mbak. Ustate kleru. Sampean iki ponakan. Sampean kan bapake kan ya tunggale bibikmu to. Njaluk bagian. Ustate mesti kleru kuwi. Ustaz diklerok-klerok nih. Coba contoh kasus. Bu. Nah. Ada orang meninggal. Anaknya ini 2 cewek semua. Itu kalau menurut Al-Quran dia cuman mendapatkan 2/3. Jadi berserikat di dalam 2/3. Jadi wong Jawa iku wis duwe unen-unen. Anak wedok iku ra iso ngentekno bondo. Ngoten nggih. Nah, kemudian setelah selesai pemakaman, datanglah saudara laki-laki si mati. Ngomong sama ponakan-ponakan yang cewek itu. Nduk, sini Nduk, paham? Nduk, paham? Paham ya? Panggilan Nduk, bapakmu mati. Lek cara agama, Nduk, lek wis utang piutang selesai, wasiat selesai, biaya pemakaman sudah paripurna, maka yang harus segera dilakukan adalah membagi harta waris. Nah, kamu kebetulan cuman berdua. Kamu nggak bisa menghabiskan harta. Kamu berdua cuman berserikat di dalam 2/3. Jadi sebagian harta yang ditinggalkan bapakmu, Nduk, ini milik saya, kata sang paman. Itu kalau di Mojokerto, berarti paman yang datang itu paman yang hebat, sebab ponakannya itu disadarkan tentang hukum agama. Apa paman yang rakus karena meminta harta ponakan? Apa? Rakus. Padahal gara-gara dia sang keponakan paham agama. Gara-gara dia ponakan itu berpotensi untuk teguh di dalam memegang hukum Allah. Tapi di Mojokerto dikatakan orang rakus, serakah. Coba. Itu di Blitar juga begitu. Iya. Kenapa? Sebab memang kita, para ustadz, para da'i, itu nggak pernah mensosialisasikan yang seperti ini. Sehingga kesalahan, bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum Allah dianggap biasa. Sehingga yang biasa padahal salah itu justru dianggap benar. Orang-orang yang ingin ditegakkan kebenaran justru akan dianggap salah. Maka ketika saya tadi sampaikan wasiat Allah kepada Bani Israel, tidak boleh ada bentuk-bentuk penghambaan pada selain Allah. Penjenengan Pak Bu, kalau menghambakan diri dalam bentuk rukuk dan sujud, saya sudah tega, Pak. Enggak mungkin penjenengan akan terutusan turut terawulan, enggak mungkin. Tapi dalam hal berhukum, jenengan ini ketoke yo maneni hukume Gusti Allah. Maka terakhir saya sampaikan, sesungguhnya bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah mempersembahkan ketaatan hanya kepadanya dan tidak ada bentuk-bentuk ketaatan kepada selainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi pencerahan kepada panjenengan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin protes. Monggo. Monggo.
Nggih. Yang mana? Kok enek swara ora enek rupa. Monggo. Pundi wae enek ibu wae. Nggih, nggih. Yogi yang mana zaman Yogi dia selalu berpikir yang lebih baik, lebih positif. Cuman sekarang ini umat Islam nggak tahu di dalam orang Yahudi itu orang kafir lah katakan itu kan kadang-kadang nggak suka membohongi, ya jadi tidak pernah menepati. Tapi rata-rata orang kita itu selalu percaya dalam artian orang Muslim. Satu contoh yang terkait dengan masalah Israel, yang mana jelas-jelas Yahudi itu kan sudah membohongi, tapi kita tetap percayai sama dia. Seperti kadang-kala ada perjanjian perdamaian, tapi nyataannya sampai sekarang itu juga begitu. Bagaimana menurut pendapat Ustaz yang terkait dengan masalah terima kasih Ustaz. Jadi yang dilakukan oleh Yahudi, terutama Zionisnya, itu atas nama keyakinan, Pak. Jadi karena dia itu yakin bahwa yang mereka lakukan itu sebuah kebenaran, maka menurut mereka apa-apa yang dia lakukan yang menurut kita kejahatan itu menurut mereka amal soleh, Pak. Itu menurut mereka adalah amal soleh. Jadi merebut Palestina itu adalah hal yang harus mereka lakukan, sebab mereka punya keyakinan bahwa itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Kan pembelanya itu kan selalu menyampaikan itu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka ketika di zamannya Moses dulu, namanya Musa. Nah, sehingga bentuk-bentuk perundingan menurut saya itu sudah nggak efektif. Jadi Zionis ini harus kita sikapi dengan cara perang. Menurut saya begitu. Sehingga yang dilakukan Hamas sudah benar. Harus perang, nggak bisa itu. Sudah berapa kali enek gencatan senjata, tapi kemudian dia ingkar. Kita jadi korban lagi. Maka kalau enggak suka berdusta, maka bukan orang Yahudi. Nah, kalau ada negara-negara, termasuk yang terakhir ini, katanya presiden kita juga menyatakan dukungannya kepada Israel. Itu sebetulnya bukan atas nama rakyat. Kalau sikap rakyatnya, sekalipun Amerika, sebetulnya banyak demo-demo mendukung Palestina di Amerika. Di Perancis banyak demo, gerakan rakyat yang mendukung Palestina. Kita juga demikian. Tapi karena pemimpin-pemimpin kita ini dikuasai oleh mereka secara politis, sehingga kebijakan mereka itu seakan-akan mendukung Israel. Sebetulnya kalau rakyatnya, aku ngene iki ini mentolong bedil lah ya orang Yahudi itu. Misalnya kalau ada anak kecil nangis, terus kemudian bapaknya dihoyok-hoyok begini, terus kemudian bapaknya sudah meninggal, itu kalau anak saya gimana? Dan tidak ada sedikit pun belas kasihan dari Israel, apalagi Netanyahu itu. Maka perang itu menurut saya yang paling pas. Mati syahid di sisi Allah, kalau kita menang akan mendapatkan kemuliaan dunia. Makanya jenengan jok waleh-waleh ndongakne dulur-dulur yang di Palestina. Nggih, yang lain. Jol. Nggih. Bagaimana kalau masalah waris, anak-anaknya itu sepakat
Nggih, itu kesepakatan ini ketika ibunya sudah meninggal apa belum? Ibunya sudah meninggal. Kalau kesepakatannya itu ibunya belum meninggal, maka ini nisbatnya adalah hibah. Kalau ibunya sudah meninggal, itu seharusnya tetap dibagi masing-masing pihak dapat bagian berapa, kemudian bagiannya diberikan kepada saudaranya. Atau sepakat sudah gini saja. Ini sebetulnya kalau kita bagi masing-masing kita punya bagian. Cuman karena ada salah satu saudara kita yang belum punya tempat tinggal, biarlah ini ditempati. Tapi harus diikrarkan. Kenapa? Sebab saudara yang menempati itu biar tidak ada beban moral. Kalau diam saja, wis gak usah didum wis. Jiar deh tinggi sampai mata. Itu dia menempati, tapi rasanya enggak enak. Berbeda kalau rapat keluarga. Sudah ini biar ditempati adik kita, biar ditempati kakak kita. Sepakat ya? Ya sepakat. Enggak boleh meminta, ya enggak apa-apa itu. Jos. Nggih, jos. Ngaten nggih? Nggih. Yang lain? Jol? Nggih. Terima kasih. Panjenengan tidak bertanya, berarti tidak mempersulit saya. Nggih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.